Kronologi lengkap kasus pembunuhan sadis istri pegawai pajak, banyak upaya hapus jejak. Kasus pembunuhan sadis terhadap Ed, 38, istri pegawai kantor pelayanan pajak, KPP, Pratama Manokwari, akhirnya terungkap. Kasus yang menggemparkan warga Kabupaten Manokwari, Papua Barat, tersebut berawal dari pelaku yang kecanduan judi online hingga menghilangkan nyawa korban. Menurut hasil penyelidikan polisi, pelaku merupakan mantan tukang bangunan di rumah korban. Hingga kasus pembunuhan itu terjadi, pria tersebut sedang terlilit utang judi online sekitar 4 juta rupiah. Menurut Ongki Isgunawan, pelaku mulai merencanakan perampokan sejak Sabtu, 9 November 2025. Sehari sebelumnya, pelaku menerima upah kerja sebesar 3,3 juta rupiah, namun semua uang itu habis digunakan untuk bermain judi online. Karena kehabisan uang, pelaku teringat rumah korban di kawasan Raremi Puncak, tempat ia pernah bekerja memperbaiki dapur. Ia pun berencana mendatangi rumah tersebut dengan dalih memeriksa keramik yang rusak. Pada Minggu, 10 November 2025, sekitar pukul 10 WIB, pelaku datang ke rumah Ed dan disambut baik karena sudah saling mengenal. Begitu berada di dalam rumah, pelaku langsung menodong korban pembunuhan memakai pisau sembari meminta uang sebesar 1 juta rupiah. Ed menolak dan berteriak minta tolong. Panik, kata Ongki Isgunawan, pelaku mendorong korban hingga jatuh. Saat korban sadar kembali dan masih berusaha melawan, pelaku menikam korban 3 kali, 2 di dada bagian atas dan 1 di bagian bawah. Akibatnya, Ed tewas di tempat, di rumah yang ia tempati. Setelah memastikan korban meninggal, pelaku pembunuhan berusaha menghapus jejak. Ia mengepel darah yang berceceran di lantai, pintu, dan dinding. Ia membungkus jasad korban menggunakan kain hitam dan memasukkannya ke dalam kontainer plastik. Kontainer itu dipakai Ed untuk mengangkut barang saat pindah dari Jakarta ke Kabupaten Manokwari. Menurut Ongki Isgunawan, pelaku juga sempat pergi ke minimarket untuk membeli plastik besar, namun stok habis. Ia akhirnya mengambil karung beras berwarna oranye dari rumah tempatnya bekerja. Pelaku kemudian mengambil sejumlah barang berharga milik korban antara lain ponsel, laptop, kamera, tablet, jam tangan, smartwatch, dan dompet. Ia memuat jasad korban ke dalam mobil bak terbuka milik korban untuk dibawa ke lokasi lain. Untuk mengelabui warga, pelaku menghubungi jasa rental mobil dengan memakai ponsel korban dan berpura-pura membutuhkan bantuan mengangkat kontainer. Aksi itu terekam kamera CCTV, yang memperlihatkan pelaku keluar rumah dengan santai dan menutup pagar sebelum pergi. Kontainer berisi jasad korban kemudian dibawa ke belakang tempat karaoke Melodica. Di sana, pelaku membakar kontainer tersebut untuk menghilangkan jejak.